Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah yaitu tentang ultrasonik. Nah, apa itu ultrasonik? Jadi ultrasonik itu adalah suatu sensor yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu jarak berdasarkan suara yang dihasilkan dan kemudian dipantulkan kembali, seperti itu. Jadi dia sebenarnya sensor jarak ya, atau lebih mudahnya kita bilang sensor jarak, yang biasanya digunakan untuk mengetahui jarak dari suara yang dihasilkan dari sensornya ini, kemudian dipantulkan kembali dari benda yang ingin diukur jaraknya, kemudian dia diterima di sini kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, cara kerja sensor ultrasonik. Nah, untuk jenis sensor ultrasonik itu banyak dan cara mengaksesnya pun banyak juga. Ada sensor ultrasonik yang menggunakan 3 pin seperti ini. Ya, ini biasanya pin parallax itu dia menggunakan 3 pin. Apa saja? Ground, VCC, sama sinyalnya gitu. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang dia menggunakan 4 pin, VCC, ground, echo, dan trigger. Kemudian ada juga yang menggunakan 5 pin, VCC, ground, trigger, echo, sama satunya itu output kalau nggak salah. Nah, ada juga yang menggunakan 4 pin lagi tapi beda, yaitu VCC, ground, SDA, SCL gitu. Jadi banyak macamnya gitu. Nah, cara menggunakannya pun berbagai macam seperti itu. Contohnya kalau ini ya berarti kita masukkan ke pin Arduino-nya hanya 1. Kalau ada echo triggernya berarti tambah 2. Kemudian ada yang menggunakan SDA SCL, itu nanti kita menggunakan I2C kayak gitu. Jadi cara menggunakannya bermacam-macam. Nah, nanti di sini saya akan contohkan menggunakan pin parallax. Dan ini produknya dari parallax. Sebelum itu ini ya, ini ada cara kerjanya gitu. Cara kerja dari ultrasonik itu seperti ini. Jadi ini contohnya SRF04 ya. SRF04 itu dia menggunakan 4 pin. Kalau 08 itu saya menggunakan I2C. Jadi yang 04 ini kita menggunakan yang 4 pin. Dimana ini kakinya ada VCC, trigger, echo, dan ground. Nah, di sini apa sih fungsinya trigger dan echo? Nah, kalau VCC dan ground saya rasa sudah familiar ya. Jadi VCC itu buat disambung ke 5 volt, ground itu ke groundnya atau 0 voltnya. Nah, kemudian untuk trigger dan echo ini berbeda ya, cara penggunaannya. Jadi trigger itu digunakan untuk men-trigger ultrasonik supaya dia menghasilkan sinyal gitu, atau menghasilkan gelombang suara. Jadi ketika pinnya ini nanti dikasih sinyal, dia akan menghasilkan gelombang suara. Nah, kemudian di sini ada benda nanti dipantulkan. Nah, echo-nya ini nanti buat menerima data sinyalnya kayak gitu. Nah, kalau kita ilustrasikan nanti hasilnya seperti ini ya, atau diagram waktunya itu nanti seperti ini. Jadi di sini trigger ini ya, kita beri sinyal waktu dengan jeda 10 mikrosecond kayak gitu. Jadi kita kasih sinyal seperti ini, dimasukkan ke trigger. Nah, nanti dia akan menghasilkan sinyal suara. Sini akan menghasilkan sinyal suara. Yang sini ada tulisannya T, berarti dia akan menghasilkan sinyal suara. Sinyal suara dihasilkan, kemudian ini ya, sinyal suara dihasilkan. Nah, kemudian ketika ada benda, maka dia nanti akan memantulkan sinyal suara tersebut. Sinyal suara tersebut dipantulkan, kemudian nanti dia masuk ke sini, ke R-nya ini. Ada tulisannya R, receive ya kan, berarti dia dimasukkan ke situ, pantulkan. Nah, kemudian pin echo ini dia
ketika ada sinyal suara yang masuk, nanti dia dari low menjadi high. Ya, jadi kondisinya ini kan low. Berarti di sini nggak ada sinyal suara yang masuk nih. Kondisi di sini itu tidak ada sinyal suara yang masuk. Nah, ketika dia berubah menjadi high, itu sinyal suaranya masuk. Sinyal suara masuk. Sinyal suara masuk. Ketika sinyal suara yang dipantulkan sudah habis, ada sinyal suara yang dipantulkan habis, maka dia akan low lagi, dari high ke low. Nah, jadi kondisi yang di sini itu yang kita konversi menjadi apa? Jarak, kayak gitu. Jarak. Nah, kecepatannya ini ya 340 ampere itu. 340, kecepatan suara kan 340 ampere kan ya. Nah, karena dia dipantulkan berarti nanti dibagi 2. Nah, gitu. Jadi kan rumusnya kalau kalian belajar di fisika di SMA atau SMP itu kan seingat saya itu ada rumus jarak sama dengan 340 dikali T per 2 kayak gitu. Seingat saya, nanti mohon dikoreksi ya. Seingat saya kayak gitu. Nah, kemudian kita coba masuk ke programnya ya. Kita belajar program. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan sinyalnya ini di pin, contohnya pin ke-7 kayak gitu. Kemudian yang groundnya ini kita masukkan ke ground gitu. Atau biar warnanya beda, ini kita bisa ganti warnanya gitu. Kita masukkan ke ground ya. Setelah itu VCC-nya 5 voltnya kita masukkan ke 5 volt. 5 volt masukkan aja. Nah, warnanya diganti aja ya biar mudah untuk lihat. Ini black, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita coba program. Programnya pertama ini saya dari kosongan dulu. Kita tulis void setup dulu ya. Void setup dan void loop. Nah, di void setup dan void loop ini nanti kita isi programnya seperti itu. Nah, di void setup kita bisa tulis konfigurasi yang kita inginkan. Apa saja konfigurasi yang kita inginkan? Kita ingin menampilkan tampilan dari jaraknya itu ke serial monitor. Tapi kita harus mengkonfigurasi serial monitornya dengan baud rate yang kita inginkan. Berarti serial bikin 9600 seperti ini. Kemudian karena pin 7 itu nanti bisa menjadi input dan output. Nah, ini kan dia pinnya ada cuma ada 3 saja kan ya, ada 3 saja. Dia bisa jadi input atau output, nah itu sesuai dengan kondisi. Kan tadi yang saya kasih contoh itu kan dia 4 pin, berarti ada trigger dan echo. Trigger dan echo dia memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, di sini itu dia cuma hanya satu signal saja atau 1 pin saja. Nah, yang digunakan sebagai input dan output. Nah, bagaimana caranya? Itu nanti kita tergantung dengan kondisi pada saat dijalankan. Dalam artian seperti ini. Awalnya pin signal ini nanti kita jadikan output dulu. Kenapa? Karena ultrasonic ini harus mengeluarkan sinyal suara dulu. Setelah itu setelah 10 mikrosecond dikeluarkan sinyalnya 10 mikrosecond seperti yang
diagram tadi 10 mikrosecond dari low ke high, kemudian low lagi. Setelah itu dirubah ke mode input. Kenapa? Karena dia harus menerima suara dari yang dipantulkan tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sudah serial bikin seperti ini. Nah, kita tulis saja di sini pin mode, white loop kan ya, pin mode. Kemudian pin triggernya berapa? Pin triggernya di 7, berarti 7, output. Dia kan jadi output dulu, ya kan? Output. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian digital write. Kita digital write ini. Triggernya berapa? 7. Awalnya low kan ya, low. Kemudian delay microseconds 2 gitu. Nah, nilai saya beri delay microsecond sebanyak 2 mikrosecond itu untuk jaga-jaga, karena dia awalnya itu harus slow dulu baru high ya. Dia harus slow dulu baru high biar bisa mengeluarkan sinyal suara. Berarti di sini saya harus kasih nilai delay dulu ya, mikrosecond 2 mikrosecond. Kemudian setelah itu baru kita high-kan kan ya. Tadi sinyalnya di high-kan, lalu high-nya sebanyak 10 mikrosecond. Berarti di sini saya high-kan, high itu high. Nah, berapa lamanya? Dia lamanya ada 10 mikrosecond. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian low-kan lagi karena tadi bentuk sinyalnya digital, dari low, high, 10 mikrosecond, kemudian di low-kan kayak gitu. Di low-kan berarti ini ya tetap sama pinnya, pin 7 gitu, di low-kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu pinnya itu kita jadikan input. Pinnya itu kita jadikan input. Berarti pin mode ya. Pin mode 7, input. Nah, itu. Kemudian kita bisa melihat hasilnya dari pulse in, karena di Arduino sendiri ini sudah ada perintah pulse in. Nah, sebenarnya biar lebih akurat lagi, ya, ini saran saya, kita bisa menggunakan external interrupt yang sudah saya ajarkan sebelumnya kayak gitu. Jadi dihitung dari high ke low, low ke high. Nah, itu bisa. Biasanya kalau saya di robot kemarin, pengerjaan robot, itu sensor ultrasonik semuanya saya kasih di external interrupt. Kenapa? Karena dia dihitung pada saat itu juga kayak gitu. Kalau kita menggunakan void loop seperti ini ya, void loop, ini ada kerugiannya. Kenapa? Karena kita harus menunggu program dari sini. Nah, contohnya di sini ada sensor, atau kita menggunakan servo dan sensor yang lainnya, sensor warna, sensor lain. Nah, perhitungan di sini nanti akan menjadi tidak akurat. Kenapa? Karena programnya dia harus menunggu dari sini kayak gitu. Nah, oleh karena itu akan lebih akurat kalau menggunakan external interrupt. Jadi sebenarnya interrupt yang sudah saya ajarkan itu sangat berguna kalau kalian menggunakan multi sensor dan multi aktuator seperti itu. Jadi penggunaannya lebih akurat. Ya, kita lanjut saja yang di sini ya, karena ini masih dasaran ya. Saya berikan ilmu yang dasar dulu, yang paling mudah dulu supaya paham cara kerjanya. Nah, nanti setelah itu baru kita ke yang lebih advance.
Kemudian ini kita tulis pulse in ya, atau kita beri apa, inisialisasi dulu ya, namanya contohnya integer jarak gitu. Nah, di sini bisa kita tulis jarak sama dengan pulse in seperti ini. Kemudian 7, nah pulse in-nya atau pulsanya itu dia dihitung pada saat apa, nah gitu. Kalau tadi ya, tadi itu kita lihat di sini, dia dihitung pada saat kondisi high ya, kondisi high ya kan. Tadi ini sudah kita buat ya, berarti kan low, kemudian high 10 mikrosecond, kemudian di low kan lagi. Setelah itu modenya ganti input ya. Kemudian kita hitung dengan pulse in, kondisinya apa yang dihitung, kondisinya yang high seperti itu. Nah, kita rubah di sini pulse in, di sini kondisinya apa, high. Seperti ini. Sudah selesai. Nah, kita tulis hasilnya, serial print jarak. Nah, kurang lebih seperti ini programnya. Nah, kita sekarang coba. Semoga tidak error. Nah, tidak error, alhamdulillah. Sekarang kita coba ya. Nah, di sini keluar hasilnya ya. Keluar hasilnya. Kemudian sini kita bisa simulasikan ya, simulasikan seperti ini. Dimana kalau semakin jauh jaraknya, maka hasilnya juga jauh. Kemudian kalau pendek, maka hasilnya pendek juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau jauh ini ya jauh, ini di sini jauh. Nah, kalau pendek juga pendek gitu. Baik. Di sini tadi kalau kita jalankan ya, dia datanya masih mentah, kita ubah supaya dia jadi satuannya jarak. Nah, bagaimana caranya? Pertama, di sini kalau kita lihat secara pewaktuan, dia menggunakan waktunya adalah mikrosekon. Dimana kalau mikrosekon itu kan dia 10 pangkat min 6. Nah, kita harus ubah ke satuan sekon, detik atau mikrodetik, kita ubah ke detik. Nah, caranya bagaimana? Berarti dia harus dibagi 1 juta, kan 10 pangkat min 6, 1 juta. Berarti tadi kalau dihitung itu kan rumusnya seperti ini, 340 bagi 2 kan gitu. Kemudian kita ubah ke satuan detik, berarti harus dibagi 1 juta. 1 juta, kemudian kita kalikan ke satuan sentimeter. Kan tadi dia M per S, kan rumusnya kan 340 dikali detik ini atau satuan waktunya kali T dibagi 2 kan gitu. Kan rumus hasilnya seperti ini. Nah, nanti dia kita ubah, kalau satuannya seperti ini, nanti satuannya itu masih M. Satuannya masih M. Dan waktunya itu dia masih mikrosecond itu. Nah, kita harus bagi 1 juta dulu untuk mengganti ke waktuan detik, satuan detik, kemudian dikali 100 untuk dikali 100 ini supaya hasilnya sentimeter kayak gitu. Berarti nanti kalau ini kita hitung hasilnya kurang lebih 0,017 kayak gitu. Nah, kita di sini kali aja 0,017. Ini, nah sekarang kita coba, ini saya komen aja, kita coba, kita start. Nanti di sini hasilnya kurang lebih sama dengan yang di sini ya gitu. Kalau di sini menunjukkan 155,9, di sini 152,5.
59. Nah, ada perbedaan sedikit. Nanti ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk datanya supaya akurat. Yang pertama kita bisa menggunakan, tapi paling simpel ini ya, menggunakan rumus konversi biasa. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan regresi linear gitu. Jadi kita ambil berapa data gitu, semakin banyak semakin baik. 10 data, 20 data, data mentahnya berapa, data hasil pengukuran menggunakan penggaris itu berapa. Nah, kita kumpulkan data tersebut, kemudian kita tarik garis linearitasnya, kemudian kita regresi. Nah, rumus yang diregresi itu kita masukkan ke sini, itu biasanya lebih akurat. Semakin banyak data yang kita gali, semakin akurat hasilnya. Nah, lebih seperti itu. Ini yang simpel aja. Nah, setelah itu kita bisa modifikasi rumusnya supaya pembacanya itu lebih mudah atau programnya itu lebih mudah. Caranya bagaimana? Kita bisa buat fungsi. Nah, fungsi itu ada dua ya, jenisnya ada dua. Yang pertama itu kita menggunakan void seperti yang biasanya, void loop, void setup, atau kita bisa menggunakan fungsi yang ada nilai feedbacknya. Nah, di sini nanti saya akan berikan contoh fungsi yang ada nilai feedbacknya. Programnya seperti ini. Jadi kita tulis saja di sini, tipe datanya kan float, kita tulis saja float konversi itu aja, konversi. Dan di sini jarak itu. Nah, di sini nanti kita masukkan program yang ada di void loop di sini, yaitu semuanya. X kita masukkan ke sini. Nah, di sini nanti kita beri inputan berupa pin yang akan digunakan. Menggunakan inputan pin yang akan digunakan. Contohnya integer pin. Tuh. Di sini nanti kita ganti pin. Tuh. Pin. Nah, dia kalau menggunakan satu pin, berarti di sini tinggal kita tulis pin gitu aja. Nah, bagaimana kalau ada sensor ultrasonic yang menggunakan dua pin? Contohnya tadi ada pin echo dan pin trigger. Nah, kita bisa gunakan juga di sini inputan dua gitu. Contohnya integer pin. Di sini kasih aja echo, dan di sini trigger. Nah, ini. Nah, di sini nanti kita tuliskan yang bagiannya kayak gitu. Pin trigger berarti di sini kan 7 itu kan dia digunakan untuk trigger. Di trigger seperti ini. Trigger. Kemudian pin echo-nya ini kita masukkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau kita fungsinya seperti ini bisa digunakan untuk yang satu pin atau dua pin gitu. Nah, di void loop kita tinggal nulis konversi. Oh, sebentar. Nah, di sini kan dia menggunakan float ya, fungsi yang menggunakan float atau fungsi yang berbeda dengan yang void. Kan yang void, fungsi yang bukan void ada float. Berarti harus ada nilai feedbacknya. Caranya bagaimana nulisnya? Berarti kita tulis saja return gitu. Return jarak gitu. Sudah selesai. Return jarak. Nah, di sini nanti kita langsung membalikan nilai jarak dari ke sini ya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan nama lain ya. Contohnya hasil jarak. Jadi hasil jarak sama dengan konversi jarak, pinnya berapa? 7,7 itu.
pakai koma. Nah, di sini nanti kita tulis hasil jarak gitu. Hasil jarak. Nah, sekarang kita coba dulu. Sini nanti kita inisialisasi dulu hasilnya. Di sini menggunakan float jarak koma. Coba lagi. Sudah bisa. Kemudian kita coba lihat di serial monitor, hasilnya adalah hampir sama, 159 di sini 1,5. Kalau kita geret ke sini ini 54, hampir mirip. Nah, sebenarnya bisa kita menggunakan regresi ya, regresi linear untuk mengkonversi hasil datanya supaya lebih bagus. Semakin banyak pengambilan datanya, semakin bisa dia semakin akuratnya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.